Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke berapa ini? 8. Kirain 20. Dan juga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan kembali belajar bagaimana jejak para waliullah sehingga mereka mendapatkan predikat begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke level ma'rifat, yaitu mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai hal yang sangat penting yang barangkali sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengenai akhlakul karimah. Yang sering kali kita lupa dan mungkin kita anggap hal yang nomor 2 lah, hal yang agak disepelekan. Karena biasanya sebagian besar dari kita menganggap kalau kita sudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, dianggapnya sudah selesai. Padahal justru hal yang terpenting di dalam hidup ini adalah kita menjaga akhlakul karimah. Karena begitu banyaknya dari diri kita sendiri, saya sendiri dan juga mungkin jamaah semuanya yang tanpa sadar kalau kita beribadah tapi kita tidak mempunyai akhlak yang baik, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Begitu capeknya kita berpuasa, kita sholat taraweh, mungkin kita juga tahajud, membaca Al-Quran, tapi ternyata tanpa sadar kita sering ngomongin orang. Terus capek-capek pahala dikumpulin hanya untuk ditransfer ke orang lain. Nah itulah seringkali kita tidak menyadari kalau kita tidak memelihara bagaimana untuk mempunyai akhlak yang baik, khususnya kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia ini tugasnya cuma satu. Apa itu? Nah, perbaikan akhlak. Pak Ade luar biasa nih. Ya kita belajar hari ini ya. Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, tugas saya cuma satu kata Nabi, yaitu liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Baik, akhlak itu sendiri apa? Akhlak, coba kita bayangkan
kita kerja misalnya di sebuah perusahaan kerja, kita menjadi seorang staf yang sudah bekerja dengan baik bertahun-tahun, tiba-tiba suatu saat kita dipanggil oleh atasan kita, Pak Anto misalnya, baru masuk Pak Anto. Pak Anto, mulai besok Pak Anto saya angkat menjadi direktur operasional. Kira-kira seperti itu, dipanggil sama dirut ya. Kenapa? Karena direktur operasional sudah pensiun misalnya. Tiba-tiba Pak Anto lah yang dipanggil dan dipilih. Kira-kira apa yang terjadi? Senang apa enggak? Senang ya? Gaji naik 10 kali lipat misalnya gitu. Yang pasti adalah besok-besok kalau Pak Anto disuruh sesuatu sama si dirut ini yang mengangkat beliau, pasti nggak akan nolak. Siap Pak, siap. Apapun yang diminta oleh atasan kita yang sudah mengangkat kita, ya kita pasti akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam rangka apa? Dalam rangka, kenapa kita laksanakan dengan baik tugasnya? Dalam rangka kita berterima kasih kepada orang tersebut, karena kita sudah diberikan kehormatan, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu hal yang berterima kasih atau bersyukur ini adalah merupakan sebuah contoh akhlak. Jadi bukan lagi kita melaksanakan tugas karena memang itu tugas kita, sehingga kalau kita melaksanakan tugas yang memang hanya tugas kita akan pamrih, ngitung ngantor, jam kantor kan jam 8 sampai jam 5. Kalau udah jam 5 ya udah gua cabut gitu kan. Tapi kalau udah jadi diangkat jadi direktur operasional, masa iya tetap begitu kan gitu kita. Anak buahnya aja masih lembur, ya kan, belum balik, masa direktur operasionalnya udah balik duluan, nah gitu. Attitude-nya akan berbeda. Sekarang kita bayangkan, kita ini semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia. Itu merupakan sebuah kehormatan. Untung aja kita dijadikan manusia. Coba kalau dijadikan kucing, gimana kira-kira? Ditakdirkan Pak Yul jadi kucing misalnya. Kayak si siapa namanya kucing kita di sini? Musa. Kayak si bocah bengong aja gitu, bengong dia, nggak pernah ngeong, nggak pernah apa gitu, cuman bengong aja. Kalau makan cuman begini-begini doang, nggak makan berarti sama Pak Yul. Untung Pak Yul ditakdirkan jadi manusia, bukan jadi kucing. Kita untung ditakdirkan jadi manusia, bukan jadi cicak, bukan jadi musang misalnya, bukan jadi ular, bukan jadi lebah. Beruntung, artinya apa? Artinya kita punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti bisa merasakan nikmatnya surga. Kalau kita dijadikan kucing, nggak punya kita kesempatan itu. Kucing kalau udah mati dikubur ya udah selesai gitu kan. Nah kalau kita mati dikubur nggak selesai, masih panjang urusannya itu. Dan kita diberikan kesempatan, semuanya sama kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati, merasakan nikmatnya bagaimana bidadari di surga. Ya nggak Pak Chandra? Ya kan? Jadi kalau di bumi, di dunia ini cita-citanya hayang kawin deui, nggak bisa gitu kan, nggak bisa, pengen sih pengen dalam hati tapi hese. Ya kan, nanti di surga itu banyak bidadari, tinggal dipilih mau yang mana gitu kan, mau yang putih, mau Pak Anies udah gede-gede aja, jangan dibayangin Pak Anies belum. Gitu.
Jadi semua apa yang kita cita-citakan di dunia ini dalam hati kecil kita ada semua nanti di sana. Ma tashtahi apa ayatnya itu? Anfusukum, apa ya, lupa saya. Di surat apa itu? Jadi semua yang kita cita-citakan, semua yang ada kerentek di dalam hati itu nanti di surga itu semua terpenuhi. Yang di dunia ini belum dipenuhi oleh Allah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita diberikan kehormatan, diberikan kesempatan untuk menjadi makhluk yang bakal merasakan kenikmatan yang luar biasa. Berikan kesempatan. Kalau kita jadi malaikat gimana? Nggak bisa juga, percuma. Malaikat dikasih bidadari, mana mau dia nyolek. Malaikat dikasih nasi, nggak mau dia. Ya kan, kasih kolak, malaikat nggak doyan. Coba Pak Yul dikasih kolak, Mas Maghrib, oh doyan bener. Nah, apalagi kasih duren, kabur ya. Ya. Jadi hanya kita ini manusia yang mampu merasakan di dunia aja dan nikmatnya kayak gini. Kucing aja nggak doyan duren, kita mah doyan, apa juga doyan, duren doyan, madu doyan, es kelapa doyan, es buah doyan. Cuman kita doang yang doyan. Macan doyan daging ya, tapi nggak doyan sayur, nggak doyan es teh. Kita di dunia aja udah diberikan kenikmatan yang luar biasa, segala apa juga doyan kita makan. Nggak dijadiin malaikat nggak bisa merasakan nikmatnya seperti ini, nggak bisa, dia bingung apa sih enaknya gitu kan. Itu sebabnya saat kita paham bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluknya yang paling mulia, bahkan malaikat pun bersujud kepada kita. Enggak kebalik ya, bukan kita sujud pada malaikat, malaikat justru sujud kepada kita. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Perintah Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Kita luar biasa ini makhluk diciptakan. Makanya untuk itu di saat kita beribadah kepada Allah, saat kita sholat, di saat kita puasa, apa yang terbetik di dalam hati kita? Kalau yang terbetik di dalam hati kita itu adalah hanya pahala, pahala boleh, bagus. Karena Rasulullah mengabarkan orang baca Quran, misalnya pahalanya 1 huruf sekian. Kalau sholat malam, qiyamul lail pahalanya kayak gini. Kalau sholat berjamaah pahalanya sekian, boleh, itu bagus. Tapi lebih daripada itu, para wali Allah tidak memikirkan tentang pahala, tapi memikirkan tentang akhlak. Betapa buruknya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah diberikan kemuliaan dan kesempatan yang begitu luar biasa, kok ia tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur dengan cara beribadah kepadanya. Itu namanya terlalu. Kata Bang Roma itu terlalu. Jadi jamaah sekalian, mungkin kisah Rasulullah SAW pernah sholat malam sampai kakinya bengkak. Sholat 1 rakaat bacanya 2 juz setengah 1 rakaat itu. Rakaat kedua sama, jadi sampai 11 rakaat itu malam, sholat malam ya hatam Al-Quran Nabi SAW. Ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Bukankah Allah sudah menjamin engkau itu dengan surga, kau pasti masuk surga, gak usah segitu-gitu amat juga udah pasti masuk surga, istilahnya gitu.
nggak usah gitu-gitu amat juga udah pasti dosa-dosanya diampuni. Apa kata jawab Nabi? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuh. Bagi lagi itu adalah akhlak Nabi SAW sebagai tanda syukur, tanda terima kasih. Beliau sudah diangkat tidak hanya jadi manusia, bahkan jadi manusia pilihan, jadi manusia yang paling istimewa di antara seluruh manusia sejak dari Nabi Adam sampai juga nanti hari kiamat. Tidak ada manusia yang lebih agung, lebih istimewa, lebih hebat daripada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayatnya, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau adalah benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Menggunakan kata azim, akhlaknya agung. Karena tidak ada bandingannya akhlak beliau dibandingkan seluruh manusia. Akhlak beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi seperti cerita tadi udah kelihatan betul. Akhlak beliau kepada manusia juga tidak kalah hebatnya, tidak ada yang bisa menandingi Nabi. Nabi itu dulu kalau ke masjid, setiap kali lewat sebuah gang itu diludahin sama orang. Kira-kira kalau Pak Eri datang ke masjid itu, diludahin, kira-kira gimana? Gimana coba? Nabi tiap kali mau ke masjid diludahin orang, gitu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Ya biasa aja gitu. Mana lu tahu nggak gue ini Nabi? Gitu kira-kira. Nggak tahu apa lu gitu kan. Nabi biasa aja lewat. Tiap hari lewat lagi tempat itu, diludahin lagi. Udah lewat aja biasa, nggak marah, nggak apa. Suatu saat waktu Nabi mau lewat situ, Nabi bingung, kok nggak ada yang ngeludahin ya? Tuh, nggak ada, mana yang ngeludahin gue nih, woi, mana woi gitu. Tanya dia sama tetangganya, sama orang sebelah, yang orang-orang sekitar situ, mas, itu yang biasa, gitu, mana itu? Nggak ada. Lagi sakit katanya. Oh, udah dari kemarin, dia sakit. Oh gitu. Rasulullah langsung pergi ke pasar, beli buah-buahan, beli kurma, beli apa, beli roti, buah-buahan. Datang, nengok, tuh, nengok. Assalamualaikum. Siapa? Aku Muhammad. Hah? Kaget. Ngapain? Kirain, wah, gue lagi sakit ya, dendam kayaknya gitu. Kalau kita kan begitu. Mumpung lagi sakit nih, kagak bisa jalan kan, gue sikat sekalian, misalnya. Kalau kita kan begitu, dendam marah itu, biar rasa, biar tahu rasa, gitu, biar nyaho. Enggak, Rasulullah datang bawa tentengan, datang nengok, nangis itu orang. Ya ampun, gitu kan, belum masuk Islam ya. Kok bisa ya? Orang-orang keluarga saya, tetangga saya aja belum pada nengok, kamu yang aku ludahin tiap hari, malah orang yang pertama nengok. Bawa oleh-oleh lagi kan, segala macem. Akhirnya apa? Udah, mulai saat ini saya masuk Islam. Tuh. Jadi dakwah itu Rasulullah nggak perlu pakai berbusa-busa, enggak, dengan akhlak. Akhlak yang baik. Itulah yang membuat orang tertarik untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah kalau dakwah tuh nggak pernah tuh, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kayak kita enggak, kita kan begitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini, enggak Rasulullah. Contoh aja yang baik, akhlak yang baik. Orang tertarik dengan sendirinya untuk masuk Islam. Akhirnya orang sakit tadi masuk Islam. Itu. Pernah suatu saat juga Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat beliau yang terdekat,
sekaligus juga mertua beliau, menanyakan kepada anaknya Aisyah atau istrinya Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau nanya kepada Aisyah, "Wahai anakku Aisyah, bapakmu ini selalu berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Rasulullah lakukan, saya mencoba semaksimal mungkin lakukan. Tapi barangkali engkau tahu ada nggak amalan Nabi yang Nabi senantiasa lakukan tapi aku belum lakukan?" Nanya Abu Bakar kepada Aisyah, "Wahai ayahku, engkau memang seorang ahli sunnah, seorang yang aku tahu melaksanakan seluruh yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi, tapi ada satu yang belum kau lakukan." "Mah, ada, apa itu anakku?" Rasulullah itu setiap habis sholat subuh dia pergi ke pasar. Terus sholat subuh nih pulang dari masjid selalu pergi ke pasar. Itu di pojok pasar itu ya kan ada nenek-nenek. Nah, itu dikasih makan tuh sama Nabi. Nenek itu orang Yahudi. Ya udah, kalau gitu mulai besok aku akan melaksanakan itu. Terima kasih infonya gitu. Mulailah besok subuh habis jamaah di masjid, Abu Bakar langsung ke pasar beliau, bawa makanan, bawa roti, mau ngasih makan sama orang Yahudi nenek-nenek yang ada di pojokan pasar itu. Begitu masuk ke situ, "Assalamualaikum, siapa di situ?" Dia aja, Abu Bakar nggak jawab, takut ketahuan kan suaranya beda. Buka aja, "Oh, kamu ya," katanya, "yang biasa ngasih makan." Itu nenek-nenek itu buta, nggak bisa ngelihat. Jadi dia nggak tahu selama ini siapa yang ngasih makan dia. "Oh, kamu ya, udah lama sih nggak kelihatan, kemana aja?" Gitu, diam aja nggak jawab kan, "Pak, masuk aja pokoknya, masuk." Nah, masuk, "Ingat ya," katanya, "jangan lupa ya, nasihat dari saya nih, jangan lupa, kamu jangan pernah ikutin ajarannya si Muhammad itu." Gitu bilang. Karena dia nggak tahu si Muhammad itu orang yang nggak benar, itu memecah belah persatuan di kota Mekah ini, di kota Madinah, di kota Mekah ya, memecah belah persatuan. Dialah yang membuat anak sama ibu jadi berpisah. Dialah yang membuat istri sama suami jadi bercerai. Gara-gara ajaran si Muhammad itu, jangan sekali-kali kamu dengarkan dia ya, jangan sekali-kali kamu ikutin dia. Abu Bakar mendengar kayak gitu, mendidih dia darahnya, gemeter, marah dia, sekaligus haru. Gimana rasanya, ya kan? Bertahun-tahun ngasih makan sama orang yang setiap kali kasih makan mencaci maki dirinya. Nah, itu loh. Kita kasih makan, tapi diri kita mencaci maki sama orang itu. Makan gitu. Terus. Ya. Nggak tahan itu Abu Bakar, nggak tahan dia. Sampai akhirnya udah saking nggak tahannya, kalau diomongin terus kan, wah terus dijelek-jelekin Nabi itu Rasulullah, nggak tahan Abu Bakar. Sampai dibentak karena sebenarnya, "Nenek, diam kamu," gitu. Kaget sih, kok gue dimarahin gitu. Tentang, "Kamu tahu nggak, orang yang kamu makai itu orang udah nggak ada, udah mati, udah wafat. Dan kamu tahu nggak, bertahun-tahun itu yang ngasih makan dia itu ya itu orangnya, ya kamu maki-maki itu." Marah Abu Bakar sama dia. "Hah?" Nenek itu kaget, "Masa iya sih?" Gitu, nangis dia akhirnya. Ternyata orang yang selama ini saya maki-maki, ternyata dialah orang yang ngasih makan tiap hari kepada saya. Baiklah kalau gitu saksikan, aku masuk Islam mulai hari ini juga. Langsung syahadat ya, masuk Islam lagi. Bahkan setelah beliau Rasulullah yang wafat sendiri, ada orang masuk Islam hanya gara-gara kebaikan akhlak beliau. Jadi kembali lagi, Islam itu dulu, dari zaman dulu diperkenalkan kepada kita melalui cara-cara akhlak yang mulia, sehingga orang akan melihat wajah Islam
yang begitu cantik, yang begitu indah dan begitu menarik untuk diikuti ajarannya. Sangat kontras dengan kondisi sekarang. Sangat menyedihkan kalau boleh kita melihat bagaimana negeri yang katanya mayoritas penduduknya umat Islam. Coba dompet kita jatuh aja di stasiun, nah misalnya, kira-kira gimana tuh? Ya kan? Nggak usah di stasiun, di masjid aja dompet jatuh, hilang. Ya kan? Nggak balik lagi tuh. Padahal kalau kita baca kisah orang yang hidup di Jepang, itu dompet jatuh, ya utuh, berhari-hari utuh. Sama sekali nggak berkurang selembar pun, duitnya ada segitu. Padahal mereka nggak beriman kepada Allah, tapi mereka punya akhlak. Jadi sangat kontras ya. Bahkan karena seharusnya kitalah umat Islam yang punya akhlak seperti itu. Di samping akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhlak kepada manusia, bahkan akhlak kepada selain manusia, kepada tumbuh-tumbuhan. Kita diperintahkan, kalau yang pernah haji dan umroh, di saat kita pakai baju ihram, larangannya apa? Jangan mencabut ya kan, pohon-pohonan apa yang hidup, nggak boleh. Itu adalah bagian dari contoh akhlak kepada makhluk lain selain manusia. Itu diajarkan sebetulnya di situ. Artinya kita jangan sembarangan mencabut, nanti mentang-mentang udah nggak pakai pakaian ihram lagi, udah bebas nih, mencabut-cabut aja. Ya kan, nah, ini. Jadi dipaksa kita untuk melakukan hal tersebut supaya kita paham sebetulnya gitu. Karena saat kita sudah membuka baju ihram, ya kan, hal-hal yang seperti itu ya jangan dilakukan juga. Jangan mentang-mentang udah nggak pakai baju ihram, main cabut-cabut aja misalnya. Jadi ajaran akhlak di dalam Islam ini sangat komprehensif. Semua hal adalah berhubungan dengan akhlakul karimah. Di saat kita ibadah, di saat kita sholat, misalnya, kalau sholat kita tanpa akhlak, maka sholat kita tidak akan menghasilkan yang namanya khusyuk. Jadi munculnya khusyuk itu karena akhlak, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang lagi rame tuh, lagi viral, sholat taraweh 23 rakaat, 10 menit doang. Itu secara sah, fikih sah nggak sah? Tapi secara akhlak gimana? Nggak baik seperti itu gitu. Mengejar apaan? Apa yang dikejar sama dia? Apakah itu akhlak yang baik pada Allah Subhanahu wa taala? Ini itu contohnya. Jadi kadang-kadang manusia kita ini beragama hanya sekedar formalitas. Tapi esensinya ya nggak ada. Jadi nggak ada ruh di dalamnya. Nah, kita melaksanakan ibadah jangan cuma sekedar formalitas, karena kalau sudah formalitas ya mungkin ya sah, mungkin menurut fikih ya sah-sah aja gitu, tapi apakah itu sesuai dengan akhlakul karimah? Tentu saja tidak. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya luar biasa ya. Innal mu'min, ini hadisnya, ya la yudriku bihusni khuluqihi as-shaimu al-qaimu. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu, innal mu'min ya la yudriku bihusni khuluqihi, itu orang mukmin yang punya akhlak yang baik, mukmin ya, bukan sekedar mukmin, tapi mukmin yang punya akhlak yang baik, darajat
itu sederajat dengan siapa? As-shaimu al-qaimu, dengan orang yang rajin puasa sunnah siangnya dan sholat malamnya. Tuh, bayangkan hadisnya sahih ini hadisnya. Jadi orang yang punya akhlak yang baik itu nggak usah capek-capek. Malamnya tahajud, wow, panjang-panjang baca ayatnya, sujudnya lama ambil nangis. Siangnya puasa sunnah, Senin, Kamis, ya kan, Ayyamul Bid, puasa Syawal dan sebagainya. Itu kalah semua sama orang yang nggak pernah melakukan itu tapi punya akhlak yang baik, setara, sederajat. Enak kan? Nah, jadi perkara akhlak yang baik ini bukan perkara kaleng-kaleng. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berkumpul duduk-duduk di Masjid Nabawi dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, sahabatku semua, lihat ya, bentar lagi ada ahli surga datang. Tuh. Tiba-tiba ada seorang yang mukanya, jenggotnya basah, kena air wudhu sambil nenteng sendal, lewat. Sahabat, siapa orang ini? Nggak ada kenal, nggak pada kenal, siapa ya? Kok Rasulullah mengatakan dia ahli surga gitu? Besoknya begitu lagi tuh, lagi duduk datang lagi. Bentar lagi ahli surga datang nih, kata Nabi begitu. Datang lagi. Oh, orangnya yang sama, orang ini juga nih gitu. Sampai salah seorang sahabat penasaran, kenapa sih orang ini kok disebut ahli surga sama Nabi? Nah, kemudian salah seorang sahabat Nabi datangin orang itu, kenalan, pura-pura ngobrol. Waalaikumsalam Mas, siapa namanya? Oh, nama saya ini. Oh, tinggal di mana? Tinggal ini, tinggalnya di sono, di blok B2 misalnya. Kemudian, boleh nggak? Ini mohon maaf, saya ini lagi kesusahan di rumah ini, saya lagi cekcok sama istri gitu. Saya lagi di rumah, boleh nggak saya ikut nginep di rumah sampean? Ya beberapa hari lah gitu. Dia bingung kan, orang baru kenal, baru apa, kok tiba-tiba minta nginep gitu. Cuman ya namanya sahabat Nabi ya, nggak ada pemikiran apa macam-macam. Oh ya udah, boleh gitu, nggak masalah, silahkan aja. Ngineplah sahabat Nabi ini di rumah orang tersebut, si ahli surga ini. Nginep, diperhatiin sama dia. Kalau malam biasa aja, gak pernah tahajud gitu kan. Ya kan, siang juga biasa, nggak pernah makan pagi-pagi sarapan biasa, nggak pernah tuh puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid dan sebagainya, enggak, biasa aja. Bingung dia. Hari kedua begitu juga, hari ketiga amalannya biasa, standar-standar aja gitu, nggak ada yang istimewa dari amalannya itu. Nah, setelah 3 hari si sahabat ini bertanya, maaf, Mas, saya sebenarnya kemarin itu berbohong, saya nggak ada masalah di rumah, mohon maaf gitu. Tapi sampean ini sama Nabi digelari sebagai ahli surga. Saya bingung, saya perhatiin amalan sampean kok biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Malam yang ngorok gitu kan, silakannya. Pagi ya sarapan, kelihatan gimana gitu. Apa sih rahasianya kok bisa disebut gelari ahli surga oleh Nabi? Orang ini bingung, iya saya juga bingung, kenapa ya gitu ya. Oh ya udah deh kalau gitu saya pamit ya, maaf saya udah ngerepotin di sini. Nah, pas dia mau pergi, bentar, panggil. Mungkin dia bilang gitu, mungkin ya. Kenapa Rasulullah menggelari saya ahli surga? Karena saya itu nggak pernah menyakiti orang lain. Saya tuh nggak pernah iri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, nggak pernah. Kalau kita kan sering iri ya, ada temen naik gaji kita kok enggak, pasti panas. Kok gitu ya, nggak adil tuh. Ya kan, ada tetangga beli mobil baru, kok bisa ya beli mobil baru kita enggak tuh. Ada ya macam-macam lah. Belum lagi kita kadang suka
zalim sama orang. Sama orang yang kita anggap dia itu mungkin secara status sosial lebih rendah dibanding kita. Nah, kita sering kali berbuat semena-mena. Mentang-mentang ini misalnya tukang sampah misalnya, atau mentang-mentang ini tukang becak atau pengemis, kita dengan semena-mena memperlakukan dia. Atau mentang-mentang dia itu pembantu rumah tangga misalnya, kita juga terkadang semena-mena memperlakukan dia. Nah, ini rahasianya kenapa seseorang bisa disebut ahli surga, padahal amalannya standar-standar aja, nggak ada yang istimewa. Karena dia punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sebabnya Rasulullah menyamakan derajatnya. Seorang yang punya akhlak yang baik, orang beriman, itu adalah derajatnya setara dengan orang yang senantiasa istiqomah, siangnya puasa sunnah, malamnya qiyamul lail, setara dengan orang yang seperti itu. Sehingga dia ya pantas disematkan sebagai seorang yang ahli surga. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita apa sih sebetulnya minimal seseorang itu disebut punya akhlak yang baik. Minimalnya apa syaratnya? Rasulullah mengatakan al-muslimu, minimalnya adalah satu orang Islam, ya kan? Al-muslimu apa hadisnya? Orang Islam, ya kalau terjemahnya orang Islam yang mana orang Islam yang lain, nah ini, selamat. Dari apa selamat? Dari lidah atau dari lisan dan juga tangannya. Itu minimalnya itu. Jadi kalau orang itu bergaul dengan kita, dia merasa nyaman dari lisan kita, nyaman dari tangan kita. Itu adalah syarat minimal seseorang punya akhlak yang baik. Minimalnya itu. Jadi belumlah kita disebut seorang muslim yang sempurna kalau orang lain sesama muslim belum selamat dari lisan kita, belum selamat dari tangan kita. Nah, ini uraiannya panjang nih. Lisan artinya ya dari ucapan kita. Kalau tangan artinya bisa jadi, kalau zaman dulu mungkin ya ada orang yang ringan tangan katanya, mungkin dia suka ngutil, suka apa namanya, ringan tangan, suka nempeleng, suka mukul dan sebagainya. Nah, ya mungkin kalau di zaman modern ini yang namanya selamat dari tangannya adalah selamat dari jempol tangannya saat nge-share status, ngasih komentar di sosial media gitu kan. Nah, kadang kita kan gitu, karena nggak ngelihat mukanya. Kadang-kadang suka enak-enak aja gitu. Nge-share sesuatu gitu kan, atau ngasih komen sesuatu yang karena kita nggak ngelihat mukanya sehingga ya asik-asik aja. Padahal orang itu yang kita ini tersinggung. Jadi kalau belumlah kita menjadi seorang muslim yang sempurna, keislamannya kalau orang lain tidak selamat dari lidah kita atau lisan kita dan juga tangan kita. Jadi standar minimalnya itu. Pastikan jangan sampai kita kalau ngomong nyinggung orang lain. Pastikan kalau kita bertindak jangan sampai merugikan orang lain. Karena kalau dua itu terjadi, yang tadi itu, saya pahala kita yang sudah banyak, pahala puasa kita, pahala qiyamul lail kita, pahala baca Quran kita, pahala sedekah kita dan lain-lain akan hilang karena kita menyakiti orang lain. Sayang, capek-capek kita ibadah, pahalanya buat orang lain. Kasihan misalnya Pak Chandra pahalanya masih dikit, jadi saya ngomongin Pak Chandra. Biar pahala saya, tadi malam saya qiyamul lail gitu kan, baca Quran, saya kasih Pak Chandra, itu sama aja begitu. Kalau saya nyakitin Pak Chandra misalnya ngomongin di belakang dan sebagainya, sama kita ngasih pahala transfer. Jadi kalau kita mau niat ngasih pahala sama orang, caranya gitu gampang. Malam tahajud dulu nih, baca Quran berapa juz itu kan, tahajud, sholat. Besok kita omongin Pak Chandra. Berarti kita yang sayang transfer pahala ke Pak Chandra yang tadi malam sholat gitu, gampang.
Terus bisa dibalikin lagi nggak? Bisa. Caranya gimana? Ngomong sama orangnya, datengin orangnya. Pak Chandra, maaf kemarin saya ngomongin Pak Chandra. Ikhlas nggak? Nggak. Wah udah, gua dapat pahala. Ogah gitu kan. Karena kalau kita ya udah deh saya maafkan misalnya, jangan lagi-lagi ya. Oh ya udah, balik lagi tuh pahalanya, transfer balik. Tuh, makanya susah. Nah, karena Nabi mengatakan ada orang yang muflis di akhirat, orang yang bangkrut. Dia merasa pahalanya banyak, ibadahnya banyak, tapi ternyata dikasih semua sama orang lain, habis. Karena orang lain tidak selamat dari lisannya, tidak selamat dari tangannya. Baik jamaah sekalian, sebagai kesimpulan sebelum ditutup, Rasulullah SAW itu mempunyai gelar yang namanya Raufur Rahim. Nah, kita semua udah tahu ayatnya, laqad ja'akum fi rasul laqad ja'akum apa? Fi anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi Rasulullah itu punya sifat kepada orang-orang mukmin itu Rauf dan Rahim. Rauf itu apa Rauf? Rauf, Pak Rauf, Abdul Rauf, nama orang itu lah. Rauf ya, Rauf itu adalah kita punya rasa nggak enakan sama orang tuh nggak enakan. Nah, itu Rauf, nggak enak. Mau ini tersinggung nggak ya? Tuh, itu Rauf namanya. Kira-kira dia marah nggak ya nanti kalau saya gini? Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, berarti kita punya sifat rauf di dalam diri kita. Rasulullah itu selalu begitu, mempertimbangkan segala hal. Sebelum bertindak, pertimbangkan dulu kira-kira nih tersinggung nggak orang. Sampai-sampai pada waktu setelah perang, habis perang nih, perang dan menang, umat Islam ini perang. Perang sama orang kafir Mekah waktu itu, menang perangnya. Setelah menang perang, ada seorang wanita namanya Sofia. Itu marah betul sama Nabi itu. Gara-gara Muhammad, suami saya mati, bapak saya mati, anak saya mati dalam perang itu, dibunuh semuanya pasukannya Muhammad. Jadi Muhammad itu orang yang paling dia benci sama Sofia, benci banget ya. Dan Rasulullah tahu itu, ini orang kasihan gitu, ditinggal semua. Didatengin sama Nabi, para sahabatnya datang ke rumahnya Sofia itu. Sofia, maaf ya tuh. Zaman sekarang mana ada habis menang perang minta maaf. Sorry ya, gue menang. Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Dia datengin itu Sofia namanya. Maaf ya, saya tidak ada niat untuk membunuh orang tua kamu, bapak kamu, suami kamu, enggak. Saya udah memberi kesempatan sama kalian ini, bahwa sebaiknya kita jangan berperang, kita damai aja. Ngapain sih berperang gitu kan? Ya tapi kalianlah yang memaksa, menyerang duluan ke kami, masa kami diam aja diserang? Ya kami membela diri lah. Dan ternyata setelah perang berlangsung, kamilah yang menang. Jadi bukan kami sengaja meniat membunuh bapakmu, suamimu, enggak. Justru mereka lah yang berniat membunuh kami, yang kami harus membela diri dan kamilah yang menang ternyata gitu. Nggak ada niat sedikit pun. Makanya saya datang ke sini dalam rangka ini meminta maaf kepada kamu. Terus Rasulullah jelasin dengan ekspresi yang betul-betul bersedih, betul-betul bela sungkawa gitu loh. Padahal itu musuhnya dalam peperangan. Jadi si Sofia ini yang tadinya dia benci banget sama Nabi, setelah diobrolin, diajakin ini, dia jatuh cinta sama Nabi itu. Coba bayangin, bisa itu orang yang benci sama Rasulullah bisa jadi jatuh cinta sama Nabi. Tiba-tiba orang yang si Sofia ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, belum masuk Islam dia udah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, aku bermimpi sebetulnya kayak gitu. Setelah lama nih diobrolin itu kan, aku bermimpi bahwa ada bulan purnama jatuh ke pangkuanku. Oh gitu. Rasulullah bingung, apa nih maksudnya? Tiba-tiba malaikat Jibril datang, set. Muhammad, itu maksudnya mimpinya dia itu kamu itu akan jadi dia itu akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat gitu, kata malaikat Jibril. Waduh, kalau Nabi gimana nih?
Udah lamar aja gitu. Yang ngelamar malaikat Jibril, bagaimana coba? Ya kan, lamar aja. Gimana dilamar? Gue barusan suaminya mati gitu ya kan, dibunuh sama kita, bapaknya juga mati kita bunuh. Masa kita gue ngelamar? Ya udah sih gitu. Kira-kira gitu ya, malaikat Jibril. Dilamar lah. Ya udah Sofia gini. Kamu kan sekarang sebatang kara. Mau nggak jadi istri aku? Sofianya diem, ya terserah deh gitu. Terserah Nabi aja ya, gitu. Akhirnya apa? Nikah lah jadi istrinya. Itu namanya coba Rauf, karena coba Rauf. Rauf nggak enakan sama orang, nggak enakan kira-kira. Kira-kira kalau saya beli durian, Pak Eri marah nggak ya? Gitulah, itu namanya nggak enakan tuh. Beda sama orang, bodo amat, mau enak mau enak, yang penting gue makan durian begitu. Nah itu beda kan. Nggak enak kan, selalu mikirin dulu orang lain gitu. Kira-kira orang tersinggung nggak ya, gitu. Ini nggak ya, itu namanya Rauf. Kalau Rohim, nah beda lagi nih, Rauf Rohim itu sifat Rasulullah, dua akhlak ini yang paling utama. Rohim itu maunya ngebantuin orang terus. Ada orang lagi susah, bisa gue bantu nggak ya? Gue bisa bantu apa ya? Ini orang kayaknya lagi susah nih. Kayaknya si Anu lagi kesulitan nih misalnya. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa saya bantu misalnya? Nah itu sifat Rohim. Jadi Rauf dan Rohim. Kalau Rauf tuh nggak enakan, sebelum kita bertindak kita mikir orang itu gimana nanti reaksinya. Kalau Rohim, setiap kali kita melihat seseorang yang lagi kesulitan, mau bawaannya tuh pengen bantuin, dia pengen apa sih kita bisa bantu gitu. Ya, mungkin kalau kita orang itu lagi kesulitan keuangan, misalnya kita punya uang ya bantu dengan uang. Kalau kita nggak punya uang, yang mungkin bantu dengan saran-saran, bantu dengan pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Itulah namanya sifat Rahim. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai akhlak ya, silakan Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di Eropa, di Inggris terutama, banyak orang yang mualaf gitu, jadi orang-orang yang muslim masuk muslim. Kira-kira fenomena apa yang terjadi? Apakah karena lihat orang muslim itu akhlaknya bagus, baik, kan, sehingga mereka tertarik? Ya itu. Fenomenanya apa itu? Jadi memang fenomenanya adalah memang betul dari segala sisi ya, dari segala sisi orang Islam itu kalau betul-betul menjalankan Islam dengan baik, maka orang-orang akan tertarik dengan dia. Orang akan nyaman berada di dekat dia gitu. Kan susah kita menjadi orang yang siapapun yang dekat dengan kita akan merasa nyaman. Rasulullah tuh kayak gitu. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah pasti akan merasa nyaman. Sampai-sampai pernah suatu saat ada orang yang kencing di Masjid Nabawi, bayangin, ya kan? Mungkin kita pernah dengar kisahnya ya. Rasulullah lagi ngobrol sama sahabatnya begini, lagi kumpul-kumpul. Tiba-tiba ada orang datang di pojok, ser kencing. Umar bin Khattab udah menyebut pedang aja itu. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala orang itu, kata Umar. Tar dulu Umar, dia kan kagak tahu kalau ini masjid kan begitu. Ente main nyambut pedang aja. Akhirnya orang itu biarkan dia sampai selesai. Nanti habis selesai baru kita bilangin. Selesai dia, tiba-tiba mau pergi kan, panggil, mas, bentar. Ente pergi aja. Tadi ngapain di situ? Habis kencing gitu, dengan tanpa dosa gitu kan? Oh ini masjid mas ya, gitu. Masjid ini tempat suci, tempat orang sholat, tempat orang ibadah. Nggak boleh kencing di situ. Oh gitu ya? Iya, karena ini kan najis kencing itu, kotor bau segala macam. Nggak boleh kalau kencing sono tempat ada toilet misalnya gitu. Kasih tahu, diobrolin, kagak dimarahin karena dia memang nggak tahu. Orang yang nggak tahu ya jangan dimarahin, nggak dikasih tahu kan gitu. Setelah lama ngobrol-ngobrol, akhirnya tertarik sama Nabi, masuk Islam tuh, gara-gara kencing dia masuk Islam. Selalu begitu Nabi itu. Akhirnya setelah masuk Islam, dia berdoa sama Allah, ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kepada orang lain, sahabatnya itu jangan, gitu sampai doanya saking dia kesel mau sama Umar sama sahabatnya lain karena mau mukulin dia gitu. Doanya sampai begitu.
Ya Allah berikan rahmat kepada aku dan kepada Muhammad, jangan kepada yang orang-orang sebelahnya itu. Gak bener semua itu kayak gitu tuh. Orang Islam tuh kalau misalnya kayak Rasulullah akhlaknya menarik. Nah, termasuk di luar negeri itu pernah ada kisah orang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara celana dalam. Laundry tuh, pada dengar ceritanya kan? Di Inggris. Itu salah satu akhlak juga, karena Islam kan diajarkan kebersihan. Biasanya sih kalau orang lain dia nyuci celana dalam orang lain itu pasti bau pesing. Karena kan mereka nggak pernah cebok, memang keplek. Udah gitu. Kalau kita kan cebok, jadi kan nggak bau pesing. Saya aneh gitu, kenapa sih kalau celana orang Islam kok nggak pada bau, orang lain kok pada bau pesing celananya itu. Jadi enak gitu kalau nyuci itu, tukang laundry. Ya, karena dia jadi kebersihan, akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Banyak faktornya, salah satunya itu kebersihan, juga akhlak yang pasti. Kalau akhlak udah pasti itu. Oh kalau orang Islam tuh ya orangnya rapi-rapi, bersih-bersih, bersahabat dengan orang lain, mau membantu orang lain, pasti kan hal-hal mendasar seperti itu. Apalagi kalau bulan Ramadan gitu kan, pasti sedekahnya kenceng banget itu. Mungkin dia bagi-bagi makanan dan segala macam. Sehingga ya menarik untuk orang, ternyata orang Islam itu baiknya nggak seperti yang digambarkan oleh media. Yang bikin kacau kan selama ini media Barat itu kan menggambarkan orang Islam itu teroris lah, segala macam itu kan, senangannya berantem. Padahal kenyataannya kan enggak. Tuh, mungkin itu sih. Ada lagi yang lain? Kalau akhlak itu sendiri apa tuh sikap atau pribadi kita yang bisa menyaring atau menerjemahkan apa yang baik secara otomatis ya Pak? Ya, karena kebiasaan, karena kita kebiasaan kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik pada orang lain, selalu mikir orang lain ini tersinggung enggak, marah enggak. Yang kedua, kita selalu pengen berusaha untuk menolong orang lain. Lama-lama itu menjadi karakter. Jadi karakter kita, karena udah menempel, udah jadi kebiasaan dari kecil, ya udah bertahun-tahun kita seperti itu, sehingga jadi karakter. Kalau ada orang di jalan kayaknya kasihan banget, lusuh banget kayaknya, kasihan gitu. Mas, nah, kok kayaknya lawas kenapa? Saya nyasar Pak misalnya gitu. Kalau orang empati kan begitu. Dia orang di jalan kayak orang diem aja gitu. Lusuh banget kayaknya. Kan kita kalau orang empati kan deketin, tanya kenapa? Oh, ternyata gini-gini ya, kita tolong, enak gitu. Kan rasa empati aja di masyarakat kita tuh kayaknya udah terkikis. Ada orang kena tabrakan di jalan, bukannya nolongin, malah videoin, viral. Itu kan empatinya tuh di mana gitu loh. Situlah yang terkikis di kita. Kenapa? Karakter kita udah berubah. Justru kita lebih senang memviralkan sesuatu kejadian ya, timbang esensinya orang itu lagi sulit, lagi susah, ditolongin mestinya kan. Ini malah di video ini viralkan, dijadiin tontonan. Tuh karena tadi balik karakter kita, karakter umat Islam susah kehilangan rasa empati, rasa rauf tadi dan rahim. Susah untuk kayaknya membantu orang lain, kayaknya bukan urusan saya gitu. Jadi egois. Ya, ada lagi Pak Zul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Chandra tadi, fenomena banyaknya sekarang di berbagai negara itu berbondong-bondong ya, di Indonesia, Amerika, Australia ya, orang yang kenal juga jadi mualaf gitu ya. Ya mungkin itu salah satunya sekedar fenomena ya, zamannya era sekarang itu sudah era digital ya, orang di sosial media sudah kegiatan informasi tentang Islam seperti apa gitu ya. Karena selama ini mulai terpilih Islam itu banyaknya sebagai teroris gitu kan. Islam ini intoleransi gitu kan, teroris ya gitu. Jadi sekarang mereka baca buku Islam ini ya, jadi lebih terbuka, era keterbukaan itu ya. Kemudian masalah akhlak itu saya kira Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Akhlak itu mungkin kalau ini apa ya, menurut pribadi apa? Sebagai buah ya, buah dari hasil dari apa yang diinikan. Jangan sampai nanti kita prinsip, yang penting gue berakhlak aja lah. Jadi ngapain gue jadi publik, sama malam tidur kita sekolah, ngapain orang-orang siang hari puasa.
sementara enakan makan gitu kan, ngapain lah puasa sunnah, ngapain kan ibadah sholat itu adalah buah di akhlak mukarramah, jangan sampai yang penting buah akhlaknya aja gitu kan. Bagaimana kita kalau ke ATM kita baca ya di ATM bank BUMN itu kan akhlak gitu kan, biasanya akhlak. Tapi ukurannya itu ya bisa akhlak itu ukurannya ya harus Allah gimana menetapkan akhlak itu seperti apa ya kan? Itu singkatan dari akhlak itu yang belakangnya jangan sampai akhlak itu kaf ya, bukan Q, bukan kof ya. Akhlak ada kol-kolahnya akhlak itu beda gitu. Jadi kan jangan sampai kita ngapain lah gua kan ngadain akal yang ibadah sunnah tengah malam sholat itu. Yang penting gua cari yang akhlaknya mulia aja gitu. Nah, kita itu adalah buah seperti membedakan antara agama Islam sebagai agama dengan umat Islam. Jadi kan beda kan, Islam sebagai agama sempurna. Umat Islam kalau ada yang tidak sempurna perbuatannya, katakanlah ada yang sebagai teroris juga itu ya jangan disalahkan Islamnya gitu. Mungkin itu sekedar tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis Nabi yang tadi disebutkan itu memang tidak dalam rangka tidak dalam rangka untuk mengendorkan ibadah seseorang supaya dia itu nggak usah sholat malam lagi atau nggak usah puasa sunnah, tidak seperti itu. Tapi makna hadis tadi itu adalah jangan sampai kita juga sebagai orang yang mungkin rutin melaksanakan itu terus mengecilkan orang lain yang tidak pernah melaksanakan itu. Sebaliknya seperti itu. Mungkin aja orang lain yang nggak ibadah malam, nggak puasa sunnah karena dia akhlaknya baik setara dengan kita yang senantiasa melaksanakan itu gitu. Jadi maknanya itu seperti itu. Karena ada orang yang mencapai derajat seperti itu dengan cara beribadah, malamnya tahajud, sholat malam, qiyamul lail, siangnya puasa sunnah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang mencapai derajat yang sama tanpa harus melakukan itu, adalah orang yang tadi akhlaknya baik, bisa menjaga lisan dan juga tangannya dari merugikan orang lain. Ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai maksud hadis tadi adalah supaya orang yang ibadahnya seperti itu tidak menjadikan dia itu sombong karena merasa mungkin pahalanya paling banyak, dan juga jangan sampai orang yang tidak melaksanakan ibadah itu menjadi kecil hati. Aduh, saya gimana ya, susah kalau bangun malam misalnya karena memang kerja, baru nyampe pulang kantor aja jam 11 sampai rumah, gimana mau bisa bangun jam 3 besok pagi-pagi habis subuh mesti berangkat lagi kan, begitu kira-kira ya. Bagaimana juga saya mau puasa sunnah misalnya, orang saya kerjaannya kerja kuli misalnya gitu kan, ya kan, masang genteng ke atap sampai muka jadi hitam, mana tuh Rahman misalnya. Terus kemudian kita kecilkan dia karena dia siangnya nggak berpuasa sunnah, malamnya tidak qiyamul lail. Nah, itu jangan juga, karena banyak cara untuk mencapai derajat yang seperti itu. Itulah termasuk salah satunya adalah akhlakul karimah. Gimana? Bukannya anak yang baik tergantung dari watak itu orang itu sendiri. Ya, watak itu kan bisa dibentuk dari kebiasaan, dididik. Ya, karena kebiasaan yang baik lama-lama menjadi watak dia. Kalau dia tidak dibiasakan ya susah wataknya. Pendono itu namanya. Iya, Pak. Pendono. Karakter. Nah, dari karakter. Kalau udah jadi kebiasaan, karakter. Kalau kita sama anak kita aja, kalau dari kecil dibiarin aja misalnya ngomong kasar, ngomong apa, sampai gede begitu nanti. Kalau dari kecil anak kita nyontek di kelasnya misalnya dapat nilai, yang penting nilainya bagus, orang tuanya biarin, malah dikasih tahu nih, nak caranya nyontek begini nih. Yang penting nilai kamu bagus. Nah, itu akan bentuk karakter dia nanti ke depannya. Jadi jangan kaget kalau anak kita tiba-tiba nanti korupsi udah gede, karena dari kecil dibiasain nyontek. Itu kan bagian dari korupsi juga. Jadi sudah bisa itu ya dididik. Iya, karena biasa. Betul. Mungkin
kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.